Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, materi kita yang sudah sampai ke neraca saldo. Oke, setelah itu kita akan membuat namanya, setelah neraca saldo ya, kita akan membuat daftar customer, supplier, kartu hutang, piutang, persediaan awal. Oke, dan ngecek data kebenaran perusahaan. Kita mulai saja. Yang pertama kita buat dulu namanya customer, ke pelanggannya. Kita lihat halaman 45. Di sini di card file kita pilih yang card list. Oke, kita pilih customer di sini. Ini adalah customer. Cara buatnya kalau baru misalkan new ya, customer kita pilih. Kalau tadi kan saya sudah buat customer tunai ya, customer 1 misalkan, enter. Cardnya silahkan diisi L, nama orang itu bisa ya, nama perusahaan juga bisa. Saya isi misalkan di situ ada kodenya C002 ya, tadi C01 sudah dibuat. Kalau ada alamat dan seterusnya silahkan diisi ya. Di sini ada customer. Oke, kalau sudah kita pilih OK, maka akan seperti itu. Nah, ini silahkan Anda buat satu ini aja, yang ini tidak usah. Nah, untuk menghapus misalkan salah, ini kan misalkan salah. Untuk menghapus gimana caranya? Kita klik double, kita kebuka seperti ini, kita pilih edit, delete. Oke, dia akan hilang, close ya. Maka di sini akan satu. Pelanggan tunai. Kemudian kita buat yang kedua adalah supplier. Ini supplier ya. Supplier itu halaman 48. Di situ ada Medica, Harlek, Kalbe Pharma ya. Oke, kita akan isi. Caranya kita buat baru sama seperti tadi, kita buat new, namanya misalkan PT Cucu misalkan ya, PT Cucu, enter. Cardnya misalkan di situ kodenya kan S ya, S004. Kalau tadi kan S01 sampai S03 kan dipakai Kalbe Pharma sampai Harlek. Saya contohkan ini ya, supplier. Oke, kalau sudah seperti ini alamatnya silahkan diisi semuanya di sini. Misalkan kotanya kota mana, Jakarta misalkan. Silakan diisi alamat dan seterusnya sampai lengkap, telepon. Kalau sudah di OK. Nah ini, tiga-tiganya ini sudah saya buat sesuai dengan buku halaman 48. Nah, untuk hapusnya gimana? Sama seperti kita hapus customer tadi, kita klik double yang mau kita hapus, kemudian kita edit, delete card. Oke, habis ya. Nah, ini supplier. Kemudian berikutnya adalah kita akan isi saldo awal hutang. Biasanya adalah piutang dulu ya. Kalau di perusahaan dagang nanti ada piutang. Buatnya di mana? Di setup, balance. Nah, jadi ini untuk buat neraca saldo awal, job opening balance untuk membayar karyawan. Kemudian customer ini adalah hutang. Ya, piutang ya, utang. Customer ini adalah piutang. Biasanya kalau kita punya piutang itu di sini. Supplier ini baru kita akan isi kan untuk utang kita, daftar utang kita di awal ya, di awal periode akuntansi itu. Oke, kita akan isi supplier balance. Kita lihat di sini Kalbe Pharma dan oke, saya hapus dulu aja ya biar gampang. Setup, balance, kemudian kita pilih supplier. Oke, kemudian kita pilih Kalbe Pharma, edit, kemudian kita sama ya, kita buka dulu, kita edit, kemudian kita delete purchase. Oke, close. Supplier ya. Oke, di sini akannya utangnya akan ulang sama. Untuk hapus seperti itu, edit, delete, jangan delete card. Oke, tadi mana? Setup, balance, supplier balance. Oke, di sini kita klik double, kemudian kita edit, delete purchase. Itu untuk menghapus kalau jumlah saldonya salah ya, kita masukkan. Oke, ini kita akan masukkan piutang kita ke hutang kita ketiga ini, karena di situ ada hanya dua. Kita lihat halaman 51, Kalbe Pharma dan Kalbe Pharma dan Harlek ya, utang kita. Nah, cara lihat utang kita itu dilihat di neraca saldo dulu, account opening balance. Kita lihat di
akun payable ya, akun payable mana, liability. Nah ini utang kita adalah 15 juta. Jadi nanti yang kita akan masukkan itu harus sama dengan di kartu piutang, saldo awal utang ya. Saldo awal utang kita itu harus sama karena utang kita di saldo awal neraca saldonya adalah 15 juta. Jadi kita harus samakan. Caranya kita isi dulu punya Kalbe Farma. Kita klik double, kemudian kita isi. Kita klik double. Salah ya. Kita isi caranya seperti ini. Setup, balance, supplier balance. Kita isi Kalbe Farma seperti itu. Kemudian kita pilih, kan ini utangnya 15 juta ya. Oke, kita pilih add purchase, enter. Oke, PO nya ini adalah nomor fakturnya ya, F strip 0 ya, O besar ya, strip 46. Tanggalnya jangan lupa, ini tanggal ini biasanya otomatis menyesuaikan tanggal kita isi tanggal 1 bulan 12 2015 ya, kita isi di situ karena ini saldo awal ya, karena awal kita adalah Desember 2015 periode akuntansinya. Kemudian memonya silakan isi saldo awal hutang usaha. Oke, di sini utangnya kita ke Kalbe Farma adalah 5 juta 3123. Tax code-nya kita pilih yang NT ya, tidak kena karena di sini sudah total include tax, total dengan pajak ya. Kalau sudah kita pilih record. Oke, kalau sudah kita masuk 5 juta ya. Kemudian utang kita masih 10 juta. Oke, kita akan buat PT Harlex ya. Kita pilih di sini ya. Oke, kita pilih di sini untuk memilih perusahaannya. Kemudian kita pilih supplier, kemudian kita pilih add purchase untuk buat baru, enter ya. Nomor fakturnya silahkan dibuat F strip ya 0 O strip 99. Oke, ini adalah tanggalnya. Oke, saldo awal hutang usaha. Oke, di sini kita masukkan 10.23. Oke, 10 juta. PPN-nya kita buat, PPN-nya kita pilih yang tidak kena pajak. Nah, di sini di terms ini biasanya kan ada kalau hutang dan piutang itu kita masukkan misalkan dengan syarat 1/N/30, 2/10 N/30 misalkan ya. Itu kita masukkan. Nah, di sini karena di sini tidak ada ya, kita kosongkan saja ya. Termnya kita buat COD saja. Oke, kalau sudah kita pilih record. Oke, kalau ada keluar seperti ini kita close saja. Nah, lihat di sini out of balance-nya dia harus 0. Out of balance-nya. Jadi utang kita totalnya adalah 15 juta sesuai dengan kita lihat di sini. Nah, ini 10 untuk Harlex dan 5 untuk Kalbe Farma. Jadi saldo kita adalah 15 juta. Di sini link ke akun balance-nya 15 juta. Di sini monnya 00. Mon itu adalah selisihnya ya. Kita buat 0. Sudah, kita close. Itu untuk membuat saldo piutang. Kemudian yang selanjutnya hutang ya, untuk saldo hutang ya, hutang awal hutang usaha. Kemudian selanjutnya kita akan buat namanya persediaan. Persediaan di sini kebetulan di contoh ini ada dua, persediaan yang dijual dan persediaan yang di stok dan juga dijual, dan yang kedua adalah persediaan yang hanya untuk dijual. Contoh di situ itu adalah kita lihat di halaman 53 dan 54. Karena di sini perusahaannya punya Dr. Laksmita Dewi, jadi dia bergerak dalam bidang pengobatan, terusnya untuk obat dokter gigi ya. Jadi dia menjual juga obat dan juga menjual jasa. Jadi ada dua inventorinya nanti yang berbeda. Jadi kita masukkan dulu inventorinya. Silahkan buat cara buat inventorinya di item list ya.
karena ini sudah saya buat, saya akan contohkan satu. Misalkan ini adalah obat din, ya saya hapus saja satu ya, misalkan ini. Oke, karena ini sudah saya buat, edit, saya delete dulu inventory. Oke, 01, 02, 03, 04. Oke, sudah dibuat. Saya akan buat satu lagi ya, item numbernya kita buat yang kelima ya, karena keempat sudah saya buat, SL05. Oke, enter. Namanya adalah obat R basic. Oke, setelah di sini karena ini barang berupa obat, ini dijual. Jadi tiga ini, akun yang ada di tiga ini, I buy, I sell, dan juga inventory, itu harus diisi karena dia berhubungan semua. Ketika kita beli, kita menggunakan akun cost of goods ya, cost of goods sold ya. Jadi kita buat pakai akun ini. Kemudian kita jual menggunakan sales revenue. Kita lihat income akun yang digunakan untuk melacak penjualan ya, income ya, income jadi pendapatan. Jadi sales revenue, karena kita jual kan kita juga mendapat pendapatan ya. Kemudian di sini inventory, ini inventory, I inventory this item. Inventory juga dia berpengaruh ya, inventory-nya, aset akun yang digunakan untuk inventory, berarti aset akunnya yang kemarin kita buat itu adalah di merchandise inventory. Mengapa ini berhubungan tiga hal ini ya? Oke, ketika kita beli buy ya, maka merchandise ini akan inventory-nya dia akan bertambah. Ketika kita jual I sell ini ya, kita dapat pendapatan, maka inventory-nya dia akan mengurang. Nah, itu bedanya ya. Bedanya nanti saya akan lihatkan bedanya untuk untuk barang yang dijual dan juga jasa yang dijual, bedanya ya. Ini untuk perusahaan dagang biasanya seperti ini. Perusahaan dagang ya. Jadi tiga-tiganya ini harus dicentang karena ini sangat berpengaruh satu sama lainnya. Oke, setelah kita buat ini, kita pilih yang selling detail, biasanya dia otomatis ya. Profil ini pertama kali ketika kita buat saja ya. Nanti kalau kita sudah berhasil dibuat SL01, SL02345, otomatis ini sudah diisi ya, karena dia ngikut ya. Oke, kita buat selling detail ya. Setelah ini biasanya dia akan keluar selling detail. Selling detail itu adalah detail penjualan ya. Di sini silahkan diisi per strip kita jualnya, kemudian nomor itemnya 1, kemudian di sini teksnya kita buat tidak kena pajak aja, tidak kena pajak. Oke, setelah ini kemudian kita pilih yang buying detail. Buying detail itu kita membuat membeli ya, kita membeli juga sama, kita membeli, silakan di sini buyingnya per strip juga, numbernya kita isi 1, di sini NT juga ya, code text code-nya ya. Jadi kita isi NT juga. Kalau sudah, kita pilih OK. Nah, kalau ada keluar seperti ini, spelling seperti ini, itu hanya untuk pengejaan ini ya, nama ini ya. Kalau keluar seperti ini kita cancel saja. Oke, jadi dia akan masuk ke sini. Obat ini adalah persediaan barang yang kita jual, obat ya, SL01 sampai SL05. Kemudian jasa yang kita jual, kalau jasa kan tidak pakai persediaan ya, kita contohkan ya, RO SP01 yang saya buat yang kedua, SP item numbernya di situ adalah SP02. Oke, enter. Namanya adalah apa itu? Pemeriksaan atau konsultasi. Oke, pemeriksaan konsultasi. Nah, ini barang yang kita jual. Bedanya silahkan kalian lihat halaman 56 dan juga halaman ada ya, halaman 56 dan juga
Kalau yang perusahaan yang hanya dijual itu halaman 58 ya, 56 dan 58 paling atas semua ya, silahkan dilihat di situ. Oke, jadi di sini hanya jasa yang dijual, maka kita tidak membutuhkan membeli karena jasa itu sudah ada di perusahaan itu sendiri, tidak perlu kita membeli dari perusahaan lain. Kemudian I sell, jelas ya, kita mendapatkan penghasilan dari penjualan ya, dan akun yang digunakan adalah service revenue karena ini berupa service, bukan berupa penjualan barang. Kalau penjualan barang kita pakai sales revenue, karena ini berupa service jasa kita pilih yang service revenue. Oke, kita pilih service revenue. Setelah kita isi service revenue, inventory. Nah, kalau jasa seperti ini kan tidak berpengaruh terhadap inventory, kita tidak mungkin beli ya, kita jual juga tidak mungkin berkurang ya, tidak mungkin ya kita misalkan berobat pemeriksaan di dokternya apakah ada yang berkurang, tidak ya. Jadi inventory ini tidak berpengaruh terhadap penjualan jasa. Jadi penjualan jasa ini tidak berpengaruh terhadap dia akun pembelian dan juga akun penjualan, akun inventory ini. Yang berhubungan adalah akun penjualan ini, income, akun for tracking sales ya, pendapatan, akun pendapatan yang digunakan untuk melacak pendapatan ya. Oke, melacak sales, penjualan ya, itu. Jadi hanya service revenue. Oke, kalau sudah di oke. Kalau ada seperti ini sama, silahkan di cancel. Nah, silahkan semuanya ini diisi. Dan kalau di jasa, nah ini tidak ada namanya selling detail ini ya, tidak, karena dia tidak mempengaruhi dengan pembelian ini ya. Kalau dia di ini, salah ini ya, SV ini nama ya, kebalik tadi ya. Bener yang itu menambah bener ya. Ini yang salah ini ya, ini salah. Saya cut dulu di sini ya, harusnya item dulu, nama dulu ya. Oke, sudah di oke. Jadi di sini ada SP01, SP02 dan seterusnya sampai ke SV0 berapa itu, ada banyak ya tadi ya, saya lihat sampai SV20. Silakan Anda isi semuanya sampai ke SV20. Oke, kalau sudah berarti di persediaan jasa dan produk obat yang dijual itu sudah tersedia. Kemudian kita close. Kita akan memasukkan daftar saldo awal persediaan barang ya. Karena tadi ada 5 produk yang kita jual obatnya, maka kita juga harus berpengaruh terhadap persediaan yang ada di perusahaan ini. Maka kita harus isikan namanya persediaan, karena di sini ya, kita lihat di saldo awal itu ada merchandise inventory-nya adalah 15.375.000 ya, 15.375.000 ya. Jadi di situ kita harus isi 15.375.000 itu ya. Merchandise inventory-nya nanti harus sama dengan yang akan kita isikan nanti. Caranya gimana? Sama, kita di inventory, kita masuk ke namanya count inventory. Oke, untuk persediaan awal barang tentunya ya, untuk persediaan barang ya, kita masuk ke inventory, kemudian kita pilih count inventory. Oke, di sini ada item 5 obat tadi yang sudah kita isi. Kita isikan datanya sesuai dengan tabelnya, lihat halaman 59. Cara ngisinya seperti apa? Kita tinggal isi aja langsung di sini ya. Jumlahnya berapa sih? 15 misalkan untuk SL01 ya. SL02 kita isi 5. Oke. Kemudian SL03 kita isi 8.
sesuai dengan permintaan itu ya. Oke, ini adalah persediaan yang ada di perusahaan kita 7. Oke, kalau sudah kita pilih yang adjust inventory. Oke, nah default adjust account ini akun yang berhubungan nanti untuk persediaan ini di data persediaan tadi kita buat sudah. Di situ adalah apa, merchandise inventory ya, kita buat. Kemudian kita pilih use. Kalau sudah kita pilih continue. Kemudian kita pilih lagi opening balance ya. Oke, di sini inventory journal numbernya biarkan aja, tanggalnya jangan lupa tanggal 1 bulan 12 tahun 2015. Oke, memonya kita isi adalah saldo awal persediaan, saldo awal persediaan barang ya, persediaan barang dagang ya, karena ini nanti kita akan jual ya. Kalau sudah kita isi amount ya. Oke, setelah ini kita akan isi unit costnya ya. Unit costnya per unitnya itu harganya berapa, lihat di tabel tadi halaman 58. Oke, 15.000. Oke, kemudian kita enter ya, jangan di enter, pindahin aja ya ke bawah, klik aja 1.500.000. nah, per stripnya mahal ya obatnya. Kemudian kita buat 150.000. Oke, SL04 nya kita buat 85.000 sesuai dengan permintaannya. Oke, kemudian di situ 800.000 untuk 23. Oke, kalau sudah akunnya jangan lupa di sini akunnya kita isi akun yang berhubungan dengan inventory ya. Akunnya kita yang berhubungan dengan inventory ini ya. Biasanya dia belum ya, otomatis, biasanya otomatis. Kalau belum kita isi merchandise inventory ya, semuanya ini merchandise inventory. Kalau sudah kita adjust, kita recordnya, kita adjust ya, kita record. Oke, jangan lupa tanggalnya memo tanggal awal ya, karena ini saldo awal. Kemudian kita record. Oke, setelah kita record, nah selesai tugas kita. Tinggal kita memeriksa kebenaran data yang kita input lagi, apakah benar. Oke, cara memeriksanya gampang. Kita pilih account, kita pilih company data editor. Oke, kita pilih next. Oke, kita pilih yang next saja langsung. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal bulan 12. Ini kita buat tanggal akhirnya aja 31 bulan 12 2015. Oke, kemudian kita run aja. Nah, kalau dia sudah centang hijau semua seperti ini, artinya sudah benar untuk data pengisian linked receive account, linked payable accountnya, inventory-nya, tanggal transaksinya ya, dan semuanya ini sudah benar. Kemudian kita next lagi. Untuk yang kedua ini untuk pajak-pajaknya ya. Oke, semuanya kalau sudah centang hijau seperti ini, teks ini berarti ini pajak ya, biarkan saja. Kalau sudah berarti kita finish ya. Apa do you to print report? Tidak usah, no aja ya, tidak usah di report. Oke, itu saja. Jadi tugas Anda nanti silahkan buat sama ya, kalian buat jadi satu dengan yang kemarin juga boleh tugasnya ya. Jadi satu dari kalian memasukkan saldo awal saldo awal. Dari saldo awal kalian setelah menginput akun, dari menginput akun sampai dengan ini ya, silahkan dibuat, atau kalian potong-potong juga boleh ya, dari menginput akun sampai neraca saldo. Kemudian kalian buat video lagi, buat dari customer sampai ke
pengecekan data perusahaan ini, company data editor ya, dari account company data editor. Jadi untuk buat apa tadi, customer tadi di sini ya, card list, customer dan supplier. Oke, kemudian kalau mau membuat apa lagi, inventory yang kita jual tadi di item list ya. Nih, inventory item list di sini semuanya. Oke, nah ini sudah ada isi ya. Yang belum itu yang ini, nggak mungkin ada saldonya ya kalau yang ini ya, karena kita isi tadi. Yang untuk jasa ini tidak usah pakai saldo. Ini adalah persediaan untuk yang dijual dan yang hanya jasa aja. Ini produk yang dijual, yang bawah ini jasa. Jasa ini masih kurang, nanti saya akan isi sendiri. Oke, kemudian setelah ini kita isi count inventory-nya, isi dari jumlah barang yang dijual. Ada beberapa yang dijual ya. Kemudian cut filenya. Setelah itu kemudian kita isi dengan mencetak data kebenaran perusahaan. Kalau Anda sudah isi inventory-nya, count inventory ini Anda sudah isi, kita baru cek company data auditornya seperti tadi ya. Tinggal di next saja ya, next ya, run ya, next, run ya, finish ya, no, seperti itu saja. Jadi silakan nanti dibuat videonya. Jadi videonya nanti dua, yang pertama dari kalian input akun sampai ke masukkan raja saldo awal. Video yang kedua dari buat customer sampai ini, sampai cek data perusahaan ya. Jadi ngapa saya suruh ngumpul video itu, biar Anda terbiasa praktek di rumah. Nanti kalau praktek bisa direkam, berarti ada bukti nyatanya ya. Jangan lupa sambil Anda jelaskan ya, sambil ngomong, jadi biar berbeda ya satu sama lain. Nanti saya periksa ya, silahkan dilihat. Kalau sudah, itu saja. Semoga video ini bermanfaat untuk belajar Anda di rumah. Silahkan bisa diputar berulang-ulang untuk memahami dari praktikum yang kita lakukan hari ini. Kalau sudah, jangan lupa di backup ya, backup all data, cek company file error, continue, oke, no error ya. Oke, kita backupnya sama di sini, kita backup, samakan saja, save ya, yes, oke. Jadi sudah di backup. Kalau sudah di backup baru kita close. Oke, kita close, quit, no report ya, karena tadi sudah di backup, tidak apa-apa ya, no. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat siang.